Selamat Paskah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saudara semua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tahun 2020 kita merayakan Paskah dengan suasana berbeda. Ya, kalau semua mau ingat ya ke belakang 2019, 2018, pasti saat seperti ini kita benar-benar ada dalam sebuah selebrasi yang wow, sangat wow. Tahun lalu kita semua dengan dress code ya ala Timur Tengah, kita rayakan begitu megah sekali. Dan apakah tahun ini tidak megah? Kemegahannya berbeda Bapak Ibu. Ya, kemegahannya berpindah dari gedung yang besar kepada setiap rumah ke rumah. Yang penting di sini bukan tentang tempatnya yang besar atau yang kecil. Bagi saya adalah lebih senang kalau kita ketemu. Saya ulangi, saya lebih suka kalau kita hari ini ada dalam gedung besar, kita merayakan Paskah bersama-sama. Tapi karena kondisi yang terjadi di bangsa kita, nah kita ada di rumah-rumah kita. Saya tidak mau Bapak Ibu kehilangan momen Paskah ini. Nah, karena itu dengarkan baik-baik pesan Paskahnya. Karena yang membuat kita mendapat perkenanan Tuhan bukan perayaan Paskahnya. Saya ulangi, bukan perayaan Paskahnya yang membuat perkenanan Tuhan ada. Tetapi bagaimana kita memaknai, beta ulangi, bagaimana kita memaknai pesan Paskah itu untuk merubah hidup kita ke depan. Nah, untuk 2020 ini kita punya pesan Paskah terambil dari Injil Matius, Bapak Ibu. Bapak Ibu buka dalam Matius pada pasal yang ke-28 sekarang. Ya, semua Bapak Ibu ayo buka Matius 28, ada 20 ayat di situ. Nah, dalam 20 ayat itu ada 3 perikop. Perikop yang pertama tentang wanita-wanita. Ya, wanita-wanita yang mengasihi Yesus yang pergi pagi-pagi. Ya, pergi pagi-pagi untuk melihat Yesus dikubur. Kemudian perikop yang kedua, dusta mahkamah agama. Mereka bayar tentara prajurit Romawi supaya prajurit Romawi tidak bicara tentang keadaan yang sebenarnya. Dan ya yang hari ini kita bilang hoax lah. Nah ternyata hoax sudah ada loh Bapak Ibu dari peristiwa kebangkitan Tuhan. Lalu yang ketiga, ending terakhir dari kebangkitan, itulah dia naik ke surga. Hanya ada 3 perikop dalam 20 ayat ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk 2020 ini saya nggak ngambil tentang kebangkitan dari versi kitab lain. Saya mau kita benar-benar lihat 20 ayat yang sangat luar biasa dalam satu pasal ini ya. Nah, mari kita lihat. Dalam perikop pertama, pesan Paskah bagi kita, ada sebuah kata yang diulangi baik pertama oleh malaikat ya. Pada ayatnya yang ke-5, malaikat berkata jangan takut. Kemudian pada ayatnya yang ke-10, Yesus berkata juga jangan takut. Bapak Ibu bayangin, kata pertama yang keluar dari malaikat menurut versi Matius, tak kalah wanita-wanita itu bengong, batunya udah lepas, nggak ada lagi di mulut goa. Ya, mereka kebingungan di mana Yesus. Ketemu malaikat. Lalu malaikat berkata gini, jangan takut. Nah ini penting Bapak Ibu, penting. Waktu mereka lagi lari dengan cepat, Alkitab berkata demikian, mereka ingin beritahu kepada para murid, Yesus menjumpai mereka. Setelah Yesus berkata, salam bagimu, Yesus melanjutkan dengan perkataan yang sama seperti para malaikat, jangan takut. Nah ini pesan pertama Bapak Ibu. Kata pertama yang keluar dari malaikat menyambut kedatangan para wanita-wanita yang mengasihi Yesus ini adalah jangan takut. Ini pesan diulangi oleh malaikat dan Yesus, berarti punya pesan yang penting. Lihatlah keadaanmu, apa yang bisa diharap hari ini. Apa yang bisa dijadikan pegangan? Coba lihat sekitar. Dan tidak kebetulan kita merayakan Paskah di tengah situasi COVID-19 yang menguasai seantero dunia.
Dan mengulangi yang malaikat katakan, mengulangi yang Yesus katakan kepada para wanita itu. Jangan takut. Bapak Ibu, beta sen tahu ada bagaimana Bapak Ibu pun keadaan, beta sen tahu. Tapi beta sangat berharap dan berdoa, jangan takut. Jangan takut. Kebangkitan Yesus saja sudah ada hoax. Hari ini terlalu banyak berita hoax beredar. Coba Bapak Ibu lihat, yang terakhir sekali apa? Heboh di kota Ambon, tanggal 10 sampai 12, semboleh keluar. Oh, bayangin kita merayakan Jumat Agung, kata tidak boleh keluar, sampai Paskah tidak boleh keluar, semua dalam rumah. Dan begitu banyak Bapak Ibu yang percaya, padahal itu bukan berita resmi dari pemerintah. Nah, seperti inilah Bapak Ibu, ada banyak berita di sekeliling kita yang sebenarnya sangat memberikan kita ketakutan. Tolong renungkan lagi, tanpa menghakimi seorang pun. Tolong renungkan lagi, sejak pandemi COVID-19 ini, apakah Bapak Ibu benar-benar tenang, nyaman? Ataukah Bapak Ibu sekalipun berada di rumah dikuasai oleh berbagai ketakutan? Pesan Paskah, jangan takut. Saya ulangi, jangan takut. Lihat apa yang ditunjukkan oleh para wanita ini. Mereka sujud dan menyembah. Respon kedua yang harusnya kita lihat dan kita lakukan dalam Paskah ini adalah kita sujud menyembah. Tapi bagaimana orang bisa sujud menyembah kalau dia takut, Bapak Ibu? Pikirannya kesana kemari, kesana kemari. Keindahan penyembahan cuma dapat kita nikmati tak kalah seluruh keberadaan hidup kita bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Nah, itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya berharap Bapak Ibu bisa menikmati penyembahan dari tadi ya. Waktu Bapak Ibu nyanyi pujian, atau sebentar waktu mengambil tubuh dan darah Tuhan. Mari nikmati penyembahan. Hidupkan kembali penyembahan di rumahmu. Hidupkan kembali penyembahan di rumahmu. Hidupkan kembali penyembahan bersama suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Biarlah rumahmu dipenuhi dengan penyembahan. Penyembahan, saya ulangi lagi, pesan Paskah, tetaplah menyembah. Dan yang terakhir, Tuhan berkata, pergilah, jangan takut. Pergilah, beritakanlah Injil. Dengar ini baik-baik, jangan takut berhadapan dengan masalah. Tetaplah menyembah. Dan yang ketiga, beritakanlah Injil. Beritakan Injil. Hari ini tak kalah tetangga kita, keluarga kita, teman kita lagi takut. Lalu kalau kita takut lagi, coba Bapak Ibu berpikir, kalau kita takut lagi bagaimana? Lalu apa fungsi kita sebagai garam dan sebagai terang? Nah, pesan Paskah ini yang melebihi telur Paskah, ya, yang melebihi segala pernak-pernik, ya, taman-taman Paskah, yang melebihi segala hal di seputar kita adalah beritakanlah Injil. Mari beritakanlah Injil. Dunia lagi butuh ketenangan. Dan siapa yang akan memberitakan itu? Waktu Yesus menaik, kalau kita berkata beberapa orang ragu-ragu menyembah. Saya berharap itu bukan Bapak Ibu. Saya berharap kita semua jemaat, kita punya hati yang sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Dan kita akan beritakan Injil. Dengarkan sekali lagi Bapak Ibu. Beritakanlah kabar baik itu. Jadi di Paskah ini, saya tutup renungan ini dengan meninggalkan 3 hal penting. Saya ulangi lagi untuk kalian ketiga. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, mari terus menyembah. Hidupkan penyembahan, hidupkan penyembahan, hidupkan penyembahan. Dan yang ketiga, beritakanlah Injil. Tuhan sudah mau datang. Kesengsaraan COVID-19 hanyalah merupakan seperti reklame awal bahwa akhir zaman sudah sangat dekat dengan kita. Jangan fokus kepada COVID-19. Mari fokus untuk beritakanlah Injil di tengah pandemi COVID-19. Kiranya banyak orang mendengar pesan yang ilahi lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mohon berkat atas setiap jemaat dan umat-Mu. Di perayaan Paskah ini aku berdoa memberkati mereka sungguh-sungguh. Supaya mereka tidak takut. Mereka terus menyembah. Dan mereka terus beritakan Injil. Berkati tubuh dan darah-Mu yang akan mereka nikmati dalam perjanjian roti dan air anggur. Diberkatilah mereka semua. Hamba berdoa, sukacita Paskah melahirkan shalom Allah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doaku.
dan berkat-Ku menyertai umat-Mu. Haleluya. Amin.